Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat karunia dari sisinya, sehingga kita masih bisa hidup, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertaubat kepadanya. Karena kita manusia tidak luput, tidak pernah hafal dari dosa dan kesalahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang kembali kepada Allah. Sehingga kita disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi Allah menyuruh orang bertobat itu bukan pelaku dosa saja, bukan orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan saja, namun kita orang-orang yang beriman ini Allah perintahkan, Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya, yang sesuai dengan kriterianya, yang sudah menyempurnakan syarat-syaratnya. Maka kita semua orang-orang yang selalu hendaknya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayyuhal hadirun wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan pembacaan syarah dari kitab Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih menjelaskan tentang alasan dari para ulama bahwasanya orang-orang yang melakukan maksiat tidak boleh, bahkan haram hukumnya untuk berhujjah, berdalil dengan takdir. Jadi kenapa orang melakukan maksiat? Ini adalah takdir Allah. Kita katakan tidak boleh. Ini hujah-hujah atau alasan-alasan ya, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita sekarang masuk kepada alasan yang keenam. Qala syarih rahimahullah ta'ala, as-sadisu anna ma nara al-insana yahrusu ala ma yula'imuhu min umuri dunyahu hatta yudrikahu wa la ya'dilu anhu ila ma la yula'imuhu wa la ya'dilu Kalau yang punya saya ada huruf atofnya, ada wa-nya. Ya.
ما لا يلائمه ثم يحتج على عقوله بالقدر فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر أفليس شأن أمرين واحدا. Ya, kemudian kata beliau as-sadisu alasan yang keenam. Kenapa kita tidak boleh berdalil dengan takdir ketika melakukan maksiat? Ketika habis mencuri, ketika habis pacaran, habis maksiat-maksiat yang lainnya, kenapa kita tidak boleh ya berdalil dengan takdir? Ini adalah takdir. Kenapa enggak boleh? Yang keenam alasannya kata beliau adalah annana nar insan. Sesungguhnya kita menyaksikan manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia tersebut? Kata beliau, yahrusu ala ma yulaimu min umuri dunia. Jadi seorang manusia itu dia akan rajin, dia akan sungguh-sungguh melakukan apa yang layak baginya untuk mendapatkan kehidupan dunia. Ada orang bekerja masuk pagi jam 7 demi peraturan kantornya, nggak boleh keluar kecuali sudah jam 13. Kalau tidak potong gaji, ya. Kalau tidak nggak tercapai target, ya. Kalau orang dalam perusahaannya seperti itu, ya, bekerja itu harus ada targetnya. Target penjualan hari ini gini. Ya, sehingga orang yang bekerja itu ya dia melakukan itu karena tekanan itu, Pak. Nah sekarang diterapkan dalam agama itu Allah gimana ini? Takutnya merubah niat orang yang tadinya ikhlas. Nah ini yang perlu juga diperhatikan. Ini contoh saja gitu. Jadi kadang-kadang ada manusia, kita saksikan manusia itu sangat rajin untuk melakukan sesuatu yang dengannya dia mendapatkan kehidupan dunia yang layak. Hatta yudrikahu, sampai dia dapatkan kehidupan dunia tersebut. Wala ya'dilu, kemudian dia tidak berpaling dari pekerjaan tersebut sehingga mendapatkan apa yang cocok untuknya, yang sesuai untuknya. Wala ya'dilu anhu ila ma la yulaimu, ya, kemudian dia tidak akan berpaling kepada sesuatu yang tidak cocok baginya, seperti itu. Summa kemudian apa yang dilakukan oleh seseorang ini? Yahtaju ala wuduhi bil qadar. Ya. Ketika dia berpaling dari sesuatu, dia berdalil dengan takdir. Nah, ini berkaitan dengan masalah akhirat. Ketika dia berpaling terhadap apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, dia berdalil dengan ini kan takdir Allah. Nah, kenapa dia tidak berpaling sungguh-sungguh melakukan kehidupan dunia dan dia mengatakan ini adalah usaha bukan gitu? Dan dia falimada ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dini. Maka kenapa dia berpaling dari apa-apa dan mengerjakan apa-apa yang bermanfaat baginya untuk kehidupan agamanya, ilmu yang guru. Kemudian dia melakukan sesuatu yang bermudarat terhadap agamanya. Summa yahtaju bil qadari, kemudian dia berdalil dengan takdir, ya. Jadi kalau giliran masalah dunia dia sungguh-sungguh, Pak. Ya kan? Kita harus bekerja nih. Kalau kita malas-malas saja nggak akan sukses kita di dunia ini. Terkadang dia bermaksud kenapa? Maksud sebenarnya kan ini takdir kan gitu. Kenapa tidak dikatakan juga takdir gitu kan? Ketika sampean dia bermalas-malas dalam kehidupan dunia kan gitu. Maka dua hal ini kenapa dibedakan? Maka tidak boleh kita berdalilkan dengan takdir ketika melakukan kemaksiatan. Jadi nanti di antara dalil akal dalil akli. Afalaisa sya'nul amrayni wahidan, bukankah dua perkara itu adalah sama, satu aja ini, sama aja. Jadi kalau seandainya kalian bersungguh-sungguh melakukan kehidupan dunia yang akan menghasilkan sesuatu yang layak untuk kalian dari kehidupan dunia ini,
namun kenapa tidak bersungguh-sungguh melakukan amalan akhirat yang bermanfaat kelak untuk agama dan untuk akhirat kita. Itu intinya. Jadi ketika kita melakukan maksiat tidak boleh ya kita bersandar dengan ini adalah takdir ya. Iya, fadlan. Wa ilaika mithalan yudihu dzalika. Yuwaddihu dzalika. Yuwaddihu dzalika. Iya. Law kana baina yadayil insan tariqani ahaduhuma yantahi bihi ila baladi kulluha fawda wa ila baladin kulluha fawda wa qatrun wa nahbun wa intihakun li a'radi wa khawfun wa ju'un wa thani yantahi bihi ila baladin kulluha nizamun ila baladin kulliha nizamun ila baladin kulliha nizamun wa amnun mustatabun wa 'aishun rawidun wa ihtiramun lil nufusi wal a'radi wal amwali fa ayyat tariqaini yasluku innahu sayasluku tariqat الثانية الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمان ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد فوضى بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريقا النار دون الجنة ويحتج بالقدر. Iya. Nah, kemudian beliau jelaskan. Kemudian beliau mengatakan wa ilaika misalan yuwaddihu dzalik, dan ya untukmu ini contoh yang akan menjelaskan hal itu, yakni yang telah dipaparkan nomor 6 tadi. Beliau berikan contoh di sini Bapak Ibu. Lau kana baina yadil insani tariqani, kalau seandainya ada dua jalan di hadapan seseorang, dia ada orang berjalan Bu ya, di hadapannya ada dua jalan. Ahaduhuma, satu dari jalan ini, salah satu dari dua jalan ini yantahi ila baladin kulliha fawda. Ya. Jalan yang sekeloknya ini Pak akan mengarahkan kepada negeri yang banyak kerusuhannya. Fawda itu artinya ya, itu artinya kerusuhan, tidak aman. Wa qatlun, dalam negeri yang satu itu yang jalan mengarah ke negeri satu ini dalam beliau ada ya kericuhan ya, wa qatlun, banyak pembunuhan, wa nahbun ya, banyak perampokan, wa intihakun lil a'rad, dan banyak sesuatu yang melanggar kehormatan manusia. Enggak amanlah intinya. Wa khaufun ya, ada rasa takut enggak aman, wa ju'un, kelaparan di negeri itu. Wasani, dan jalan yang satunya, yang kedua itu yang pertama, jalan yang kedua muntahi ila baladin kulliha nizamun ya, akan berakhir kepada negeri yang semuanya penuh dengan keteraturan. Wa amnun mustatabun, dan keamanan yang dirasakan ya, yang banyak penuh dengan keamanan itu. Wa 'aishun rawidun, kemudian kehidupan yang sejahtera. Wa ihtiramun lin nufus wal a'rad, dan negeri itu ya dihormati jiwa-jiwa manusia dan juga
kehormatan-kehormatan dihormati di diri itu. Wal amwal, dan juga harta-harta dijaga. Fa ayyu tariqaini khairi yasluku, ya. Maka mana di antara dua jalan ini yang akan ditempuh oleh seseorang ini? Maka secara logika Pak ya, pasti dia akan menempuh jalan yang pertama. Innahu sayasluku tariqas innahu sayasluku tariqatan, pasti dia akan menempuh jalan yang kedua yang penuh dengan keamanan. Yang pertamanya tadi yang penuh dengan apa? Kekacauan, pembunuhan dan seterusnya. Nah, pasti secara akal sehat dia akan memilih jalan yang penuh dengan keamanan tersebut, ya. Innahu sayasluku tariqatan, dia akan menempuh jalan yang kedua, alladzi yantahi bihi ila baladin yadhun wa aman, ya. Yang mana akan mengarahkan kepada negeri yang penuh dengan keteraturan dan yang penuh dengan keamanan. Wala yumkinu li ayyi aqilin kalam, dan tidak mungkin, ya, bagi seorang yang berakal pun abadan selamanya alias bukan tariqah baladul khawfi, dia akan pergi menempuh jalan ke negeri yang penuh dengan kerusuhan wal khauf dan ketakutan, ya. Kemudian apa yang dilakukan? Wa yahtaju bil qadar, kemudian dia mengatakan itu sudah takdir saya berada di negeri yang penuh dengan kacauan. Kamu sendiri yang milih, kemudian beralasan dengan takdir. Maka ini tidak boleh dalam agama kita. Misalkan ini ada air Pak, air penuh dengan vitamin. Ini ada air racun, udah rasanya dengan racun, kita kata Allah. Itu bukan dari Allah apa namanya? Iya, karena Allah sudah beri akal kita untuk memilih. Pilih yang mana? Pilih yang keselamatan. Karena agama kita Allah turunkan untuk menjaga jiwa. Dan jadi ada 5 ya, maqasid syariah, tujuan daripada syariat yang Allah turunkan ini. Di antaranya adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Maka segala sesuatu yang bisa menghilangkan jiwa manusia itu diharamkan, dan segala sesuatu yang bisa merusak tubuh manusia itu diharamkan. Sehingga diharamkan segala sesuatu yang mengakibatkan terbunuhnya diri manusia. Maka diharamkan intihar, ya. Intihar bahasa Arabnya, bahasa kita bunuh diri. Jadi bunuh diri itu dosa besar. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan kufur pelakunya dengan syarat dia menghalalkan dosa bunuh diri. Jadi tidak ada orang bunuh diri banyak sebelum dia bunuh diri, sesungguhnya saya menghalalkan ini. Ini bukan haram, ya. Saya mendustakan kalau ada yang mengatakan haram. Padahal dia tahu Allah mengharamkannya, gitu. Enggak, ya, Allah itu salah, mungkin gitu. Ini ulama mengatakan kufur dia. Ini perbuatan kekufuran ini. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan ini termasuk nawaqidul Islam. Ini yang dilakukan oleh Allah SWT. Jadi ya tidak boleh seseorang berdalilkan dengan takdir dia di dalam melakukan apa yang dimurkai oleh Allah, di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, "Faman yasluku tariqa fi amril ya akhirati tariqan dari jannah." Lantas kenapa dia menempuh jalan pada urusan akhirat, jalan ke neraka? Kenapa? Kalau masalah dunia saja Pak, Bapak mau pilih ini ya, dalam 2 ini katakanlah kotak apa ya, 2 kotak ini untuk dunia 1 M, ini 1 T, 1 triliun Pak ya. Apa saya pilih 1 triliun, ini kan jauh lebih besar jumlah. Dalam masalah dunia kita pilih yang besar, yang akan ya menimbulkan keuntungan yang besar bagi kita. 1 T berapa miliar gitu kan. Nah, kalau 1 kamar itu perlu dengan uangnya Pak ya. Nah, dia pilih itu, Pak, ini masalah dunia. Akhirat Pak, dalam masalah akhirat malah dia pilih jalan menuju neraka. Syirik kata Allah neraka. Bid'ah neraka. Ya. Kok gitu Pak? Ya, bukan saya bilang Pak. Saya hanya menyampaikan saja karena Rasul bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dari luar 1 ayat, termasuk 1 hadis.
Dia Rasulullah mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara baru dalam agama ini, Nabi sudah menyempurnakan agama ini melalui firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah ayat surah Al-Maidah ayat yang ketiga, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama sudah sempurna. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, maka terputuslah wahyu. Nah, ketika sudah terputusnya wahyu, maka tidak ada lagi wahyu, Pak. Ya, tidak ada lagi syariat kecuali syariatnya Rasulullah. Jadi kita hanya mengcopy paste. Jadi Pak, kita boleh beryayasan, kita boleh berkomunitas, namun hanya dijadikan sarana saja. Karena memang kita hidup di negeri yang butuh aturan birokrasi seperti itu. Namun sekarang kan enggak, adik-adiknya lembaganya yang ditambahkan, ya kan? Kalau kita apa sunnah, mau siapapun yang menonjolkannya, siapapun yang membawanya kita bela. Kalau itu Al-Quran dan Sunnah, orang kan nggak semakin baik. Ya, yang penting lembaganya mau sesuai Quran, mau sesuai Sunnah, nggak perlu dia. Yang penting nama organisasi saya itu dia yang XB itu baru. Tapi kalau kita gunakan itu hanya strategi saja, ya. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi Sunnah, ya kita nggak punya kekuatan, ya. Kita hidup di negara hukum, kita pakai ya sini, silakan ya, ada video kan gitu. Bukan berarti kita ya mengikuti itu, ya. Maka mesti pahami ya apa yang hizbiyah. Ada terkadang orang nggak paham ya. Bahkan orang yang hanya belajar dengan satu individu, dia jadikan individu itu adalah satu-satunya kebenaran, gitu ya. Sehingga dia loyalitasnya dibangun di atas individu. Kalau ustadz yang itu yang ngajar mantap sunnah, dia lain tidak ada ya. Padahal tidak ada hujahnya. Nah itu hizbiyah, bahaya. Jadi hizbiyah itu tidak hanya pada komunitas tertentu, yayasan atau organisasi tertentu, namun adalah loyalitas kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Jadi belum tentu orang yang tidak berorganisasi itu tidak hizbi ya, gitu ya. Ya, dan belum tentu juga orang berorganisasi hizbi, tergantung bagaimana dia menyingkapi organisasinya tersebut. Ada pula orang yang tidak organisasi, Pak. Ya, namun dia dikatakan hizbi. Kenapa? Ya, karena ternyata dia membangun loyalitas al-wala wal-bara. Loyalitas dan kebencian dibangun di atas suatu individu. Nah, sehingga individu ini ya seolah dia benar saja, yang lainnya salah. Ini yang ditunjukkan oleh Allah. Maka kita misalkan menjauhi seseorang yang kita yakini ini tidak benar agamanya, ya, maka kita mesti berhati-hati dalam menuntut ilmu agama. Karena ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu agama itu adalah bagian dari agama kalian. Falyanzur ya ahadakum liman ya'khudhu ya dinahu. Maka hendaknya seseorang di antara kalian itu memperhatikan aman ya ya'khudhu dinahu. Dari siapa dia ambil agama. Jadi ya dalam masalah ini yang ulama mengatakan bahwasanya dalam menuntut ilmu agama memang ada manhaj yang menyeluruhi salaf. Yang pertama, salaf itu akan menuntut ilmu agama kepada orang yang memiliki akidah yang lurus, memiliki manhaj yang sesuai dengan Allah, yang sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kemudian ya di dalam perkara ini pun mesti juga kita berjalan di atas kaidah para ulama. Yang pertama, selama seseorang itu kita lihat dia berada di atas manhaj salaf, maka jangan kita curigai. Kenapa? Karena hukum asal seseorang yang mengaku salaf, ada orang banyak dia mengatakan insyaallah ya, saya bertawakal itu adalah Al-Quran Sunnah dan di atas manhaj salaf. Ada tiba belum tentu ya.
Nah, kita uji dulu, itu nggak boleh Pak. Nggak ada prinsipnya seperti ini. Kecuali memang orang itu dari awal mengatakan, oh saya nggak salah gitu ya. Itu Wahabi yang nggak bisa kuat. Udah jelas itu orangnya. Itu yang seperti itu jangan lupa. Ya, itu akan merusak ya, merusak madhabnya. Tapi kalau orang yang mengaku ya, maka kita bangun di atas husnuzon terhadap saudara kita. Itu prinsipnya. Kan yang dulunya sekarang kan enggak datang orang barunya. Ini ya siapa itu? Langsung nggak boleh seperti itu. Kita tanya juga jelas, kita tanya dulu orang terdekatnya misalnya. Ya Pak, ya kira-kira bapak yang istilahnya itu siapa? Dia di atas manhaj salaf enggak kan gitu. Nah, kalau pengakuannya gaya kita husnul saja sampai memang jelas ya ada ahli ilmu ya ahli ilmu ya katakanlah di tempat kita ustaz lah gitu ya yang mengatakan enggak ahli dia menyimpang gitu barulah gitu ya. Namun kita harus tahu juga dalilnya apa kan gitu. Dia mengatakan seperti itu dalilnya apa dan apakah yang lainnya sepakat dengan apa yang dia lontarkan gitu. Tanya yang lebih senior misalnya. Siapa yang lebih senior lebih berilmu? Karena seperti itu manhajnya ulama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah. Ini saya sampaikan ya dalam Sunan Ad-Darimi itu ada sebuah kisah sahih ya, bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari melihat perbuatan bid'ahnya orang Kufah habis sholat zikir jamaah. Enggak langsung diingkari oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Kenapa? Karena Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan masih ada yang lebih berilmu dari saya. Saya tanya dulu, yaitu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud di Madinah. Perlu dulu dia, wahai syekh ya, wahai ya imam. Abdullah bin Mas'ud sesungguhnya menyaksikan orang melakukan zikir jamaah, doa jamaah habis sholat ya di masjid di Kufah. Oh itu bid'ah. Kalau begitu, mari kita sama-sama. Nggak mau dia berfatwa sendiri dia Abu Musa Al-Asy'ari itu ada banyak. Jadi seperti itu juga kita nggak bisa juga menghukumi seseorang misalkan dia ngakunya dia sudah mengaku saya ya berjalan di manhaj salaf. Nggak bisa kita langsung katakan enggak itu karena menurut saya nggak boleh. Maka kita punya ulama, maka kita harus kembali kepada para ulama. Dan ulama apa ya? Setiap tahun hampir tiap tahun itu datang ke negeri kita. Kemarin daurnya Syekh Ibrahim bin Amir Al-Haili. Itu kan kesempatan tanya sama Syekhnya. Kapan kalau perlu diadakan ya mana Ustaz itu ya yang minta izin misalnya, yuk kita hadapkan dengan Syekh. Akan ada juga yang seperti itu, ada juga yang nggak mau kita gitu. Ini yang diberikan oleh Allah itu manhaj di dalam menuntut ilmu agama. Ini yang dia diberikan oleh Allah SWT. Sehingga kita Ahlussunnah itu memang di pertengahan, enggak terlalu hulu ya, yang hulu di pak melampaui batas ya, enggak sesuai dengan kata gurunya udah ya, hizbi kata gurunya hizbi ya, apalagi melihat ya yang lebih berilmu bukan seperti itu. Enggak juga terlalu gampang gitu Pak. Sudah jelas-jelas ini Ustaz misalkan menjadi sunnah kerjanya bilang orang Ahlussunnah Wahabi lah. Ada ya itu kalau Ustaz seperti itu ada ya, maka yang seperti ini jangan. Atau Ustaz yang memang menempen ya, pas dengan kita dia enggak zikir jemaah ya, pas dia di Ustaz di tempat lain zikir jemaah juga dia gitu ya, menempen aja itu ya. Pas yang sama kita dia enggak tahlilan, pas kitanya dia ikut tahlilan. Ya, ada juga duduk di tempat kita, dia ikut juga dia. Itu jangan yang seperti itu, nggak istiqomah dia menegak agama ya, itu hanya mencari apa itu ya, mencari maisha ya. Pas dia orang yang bid'ah dia ikut bid'ah, pas orang yang sunnah dia ikut sunnah, nggak boleh. Sunnah ini harga mati nih Pak. Akan ini bid'ah itu sesat. Kita tahu ya sunnah itu misalkan orang tahlilan 3 hari itu kan termasuk meratap itu, dan meratap itu dosa besar. Ya ancamannya ada kali Bapak ya, maka kita
berhati-hati. Jangan kita pilih yang guru yang seperti itu, baik. Nah, yang berwajah dua, gitu ya. Nah, pas orang tahlilan ya juga tahlilannya, nah, diundang guru Nabi, itu juga dia. Gitu. Nah, ini yang menurut saya. Nah, ini kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, ya, lanjut lagi ya. Rupanya sudah siap ya. Fadhal lagi. Misalun akharu naral maridha yu'maru bid-dawa'i wa yashrabuhu wa nafsuhu la tashtahihi wa yanha 'anit ta'ami alladhi yadurruhu fa yatrukuhu wa nafsuhu tashtahihi. Iya. Kullu dhalika talaban Lisyafa'i lisyafa'i wassalamati wa la yumkinu ayyamtani'a an syurbi dawa'i aw ya'kula ta'ama alladhi yadurruhu wa yahtaju bil qadari. Falimadha yatrukul insanu ma amara Allahu wa rasuluhu aw yaf'alu ma nahaa Allahu wa rasuluhu thumma yahtaju bil qadari. Ya, kemudian beliau melanjutkan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ya. Misal yang selanjutnya, misal yang selanjutnya. Narul maridha, kita menyaksikan orang sakit. Biasanya orang sakit itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh dokter? Yu'maru bid-dawa'i, diperintahkan untuk ya mengkonsumsi obat. Wa yashrabu, lantas kemudian dia minum obat tersebut. Wala tashtahi nafsu, padahal jiwanya dirinya enggak ingin, ya enggak suka obat itu. Tapi karena itu adalah ya sebab kesembuhan dengan izin Allah sesuai dengan ilmunya sang dokter, akhirnya baik-baik dia melakukan itu. Wa yunha 'anil ta'ami alladhi yadurruhu, kemudian dia dilarang oleh dokternya untuk memakan makanan yang akan mengakibatkan mudarat yang bahaya bagi kesehatannya. Lantas apa yang dilakukan? Dia tidak memakan makanan itu, dia tinggalkan. Wa nafsu tashtahi, padahal ya hawa nafsunya kepengen kan dimakan itu. Misalkan orang baik kena sakit apa? Contohnya diabetes ya, nggak boleh minum gula-gula yang banyak. Padahal dia sering kali minum manis-manis gitu ya. Tapi karena dilarang oleh dokternya, enggak dia minum. Untuk apa itu, Pak? Kullu dzalika talaba lisyafaat, itu semua dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan wassalamah dan keselamatan. Wa la yumkinu an yamtani'a an syurbi dawa, maka tidak mungkin orang sakit ini tidak minum obat. Aw ya'kul ta'am, atau memakan ya makanan alladhi yadurruhu, yang berbahaya baginya. Wa yahtaju bil qadari, kemudian lantas ya dia berdalil dengan takdir. Falimada yatrukul insanu ma amara Allah wa rasuluhu, dan kenapa manusia itu meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang diperintahkan Rasulnya? Wa yaf'alu ma nahaa Allah, dan dia melakukan apa yang Allah larang, wa rasuluhu, dan Rasulnya. Kemudian setelah itu dia berdalil dengan takdir. Kenapa masalah dokter saja, dokter ya melarang dia jangan makan ini Pak, minum obat ini Pak, padahal obatnya lain. Padahal makanan itu sangat disenangi, hobinya makan jenisnya itu. Ya, dokter mengatakan ini makanan kalau makan akan kembali lagi sakitnya. Nah, dia tinggalkan itu, nggak ada dia komen banyak. Ya kan takdir Allah dokter saya makan ini, nggak ada dia ngomong itu. Namun sebaliknya, ketika dia melakukan maksiat, ya, meninggalkan apa yang Allah perintahkan, melakukan apa yang Allah larang, lantas kemudian dia berdalil dengan takdir, kan sudah ditetapkan dari Allah saya nggak sholat gitu ya, maka ya sangat bertentangan ya dengan kehidupan dunia yang dia lakukan. Jadi intinya apa? Intinya ya kalau seandainya dalam masalah dunia saja ya kita mesti melakukan sebab dan nggak boleh ya kita berdalil dengan takdir, harus kita ambil sebab itu. Ya baik, sebab supaya sehat apa? Hindari makanan-makanan yang mengandung ya sesuatu yang akan memudaratkan tubuh. Ya kan itu harus kita lakukan. Kadang-kadang kita disuruh untuk
melakukan sebab. Itu yang tawakal ya. Nah, jangan tiba-tiba kita melakukan udahlah, ya kan? Saya akan makan makanan apa saja, ya kan? Walaupun berbahaya bagi tubuh. Kan kalau Allah takdirkan saya yang sehat, nggak bisa seperti itu. Ya. Itu namanya bunuh diri. Jelas merokok ya, itu bisa menyebabkan apa? Rusak paru-paru kita, ya kan? Nah, dia mengatakan enggak lah, kalau tak dalam mati ya mati juga, enggak kena rokok. Dia betul, dia kan seperti itu. Namun kita sudah menzolimi diri. Karena yang tawakal yang benar itu adalah seseorang dia sadarkan hatinya kepada Allah, kemudian dia melakukan sebab. Nah, maka sama Pak, ada yang tawakal apa? Ya, dia tawakal hanya mengatakan, oh udahlah saya hanya bersandar sama Allah aja. Nah itu mati-mati lah ya. Saya nggak akan berusaha doa aja sendiri. Ini salah. Ya ini tawakal sufi ya. Yang salah. Sehingga apa? Terjadi hal itu di masa Umar bin Khattab, Pak. Ada seseorang yang doanya, ya Allah turunkan rezeki, ya Allah turunkan hidayah langsung dari langit, ya Allah. Dikasihnya Ka'bah, ini Ka'bah ambil ke bahkan itu lebih baik untukmu ya, daripada kamu hanya yang mengharapkan sama Allah tanpa ada usaha, tanpa mau bekerja gitu. Maka tercela dalam Islam kalau ada orang yang minta rezeki saja, ya kan, namun tidak berupaya untuk berikhtiar, itu tercela, itu salah gitu ya. Bahkan juga diceritakan oleh sahabat ya, ada seseorang mau sholat Pak, ya langsung aja udahlah ini mantap, saya tawakal saja sama Allah, saya serahkan aja sama Allah. Ditangkap tangannya sama sahabat. Yang benar tawakal itu kamu pergi sholat, ya kemudian kamu tawakal serahkan kepada Allah. Seperti itu ikat untanya, kemudian serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Allah telah menciptakan sebab, maka sebab itu harus kita lakukan. Memang kita masuk surga apakah dengan amal kita Pak? Apakah dengan sebab sholat kita masuk surga? Enggak. Kita masuk surga kata Rasulullah rahmat Allah. Namun apabila kita beramal, amal ini adalah ya sebabnya. Apa namanya itu, amal ini adalah upaya saja, ikhtiar kita saja. Namun yang membuat kita masuk surga itu adalah rahmat Allah. Namun untuk mendapatkan rahmat tentu ada sebabnya. Nah, sebabnya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masuk waktu ya? Belum? Ya. Jadi itu berikut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh ya berdalil dengan takdir. Ini kesimpulannya dalam melakukan kemaksiatan. Yang kita wajib berdalil kepada takdir itu ketika terjadi musibah. Itu harus Pak. Jangan menyalahkan si A, jangan menyalahkan si B. Kalau seandainya Bapak nggak cepat, ya nggak telat datang, nggak pergi kereta, nggak boleh. Ini bukan masalah maksiat. Nah, kalau dalam masalah musibah duniawiya yang menimpa kita, anak kita meninggal, kalau seandainya dokternya hebat, teman saya masih hidup ini, nggak boleh, itu haram ya. Nah, kalau dalam masalah dunia kita wajib untuk berdalil dengan takdir. Rumah kita terbakar, ya. Kalau untung mas, ya kalau nggak keluar dari Pakistan itu masih kaya saya, nggak boleh, ya kan? Nah, berdalil yang seperti itu, gitu ya. Ini contohnya Pak ya. Tapi kalau masalah maksiat haram hukumnya berdalil dengan takdir. Ya. Kenapa Bapak berzina Pak? Itu Allah yang takdirkan, jangan salahkan saya. Allah saya salahkan Bapak, gitu. Kenapa? Allah salahkan, larang orang yang berzina, wala taqrabu zina. Kok Bapak malah berdalil dengan takdir? Jadi Allah saya saja nggak setuju kalau Allah senang kalau berzina. Tidak. Kenapa Bapak salahkan Allah? Kan seolah menyalahkan Allah, gitu. Karena Allah sudah jelaskan. Kecuali Allah tidak menurunkan hukum ya. Zina itu nggak ada hukumnya, gitu, ubah saja. Nah, barulah boleh berdalil dengan takdir gitu. Ini enggak. Perkara yang sudah jelas Allah haramkan, masa berdalil dengan ketetapan Allah, karena Allah tidak ridho dengan kemaksiatan tersebut. Jadi intinya ya, kesimpulannya Bapak Ibu, bahwasanya haram bagi kita untuk kemudian beralasan dengan takdir, ngeles dengan takdir Pak.
Kenapa sholatnya telat Pak? Ya itu kan sudah takdir deh, gitu. Iya kan? Jangan saling menyalahkan, gitu. Gak boleh Pak, gitu. Allah itu gak ada yang kita telat sholat, ada nggak? Enggak. Bahkan orang yang lalai itu kata Allah, ya neraka, gitu ya, seperti itu. Maka nggak boleh kita bertakdirnya pada yang ada. Jadi kalau kita maksiat apa yang kita lakukan ya seperti Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Aku salah, Pak. Ya Allah, kami ini telah zalim terhadap diri Allah itu. Sehingga apa? Sehingga diterima taubatnya. Fatalaqa Adam min rabbih, ya. Kemudian Nabi Adam itu dapat kata, ya ada ulama yang tafsir seperti yang kita bahas ya. Yakni kata yang diucapkan dari Adam itu adalah Rabbana zalamna anfusana, ya. Kemudian diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga Nabi Yunus, ya ketika Nabi Yunus ya bertobat kepada Allah, ya mengakui kesalahannya, dan Nabi Yunus tidak berdalil dengan takdir, ya la ilaha illa anta, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kata Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan Tuhan yang layak disembah sebenar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minadh dhalimin, aku yang zalim ya Allah. Enggak malah nyalahin Allah gitu kan. Enggak nyalahin orang itu karena saya diajak sepulang itu minuman, saya juga enggak ada. Kita yang salah, kita yang zalim. Ketika kita maksiat ya, kita menyalahkan diri kita sehingga ada penyesalan. Kenapa orang jangan bertobat sekarang? Karena banyak lesnya Pak, karena tidak merasa bersalah sehingga tidak menimbulkan penyesalan. Padahal penyesalan itu tanda bertobat. Ya, jadi ada sebuah hadis Pak, walaupun dipersisikan ulama yang mengatakan ini hadis lemah, ulama lain yang mengatakan jadi hadisnya mukhtalaf gitu. Ada hadis yang seperti ini ya, kalau ingin pendapatnya menguatkan boleh gitu ya. Karena nggak sepakat ulama mengatakan dhaif, lemah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An-nadamatu minat taubah. Bertobat, menyesali dosa itu bagian dari taubat. Maka syarat di antara syarat sah bertobat itu adalah hendaknya orang yang melakukan dosa tersebut menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya. Iya. Karena orang-orang kafir di dunia ini mereka sombong, nggak pernah ngaku salah, sehingga nggak tobat masuk Islam. Ahli bid'ah sombong juga, nggak pernah ngaku itu perbuatan bid'ah, sehingga keras kepala lakukan bid'ah. Kemudian ahli maksiat yang nggak mau tobat sombong juga, ya. Namun mereka nanti ngakunya ketika sudah masuk neraka sa'ir. Jangan lihat lagi dalam surah ya Al-Mulk, fa'tarifu, ya. Yang hafal ya surah ini siapa? Yang hafal surah Al-Mulk. Ya, gimana? Ya, coba dibaca. Ya, fa'tarafu bidzanbihim. Orang-orang pendosa itu mulai dari kafir, munafik. Memang di dunia enggak salah Pak. Namun ketika masuk neraka sa'ir, fa'tarafu bidzanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kemudian mereka akan mengaku sudah Allah, ya, benar salah saya, ya. Barulah menyesal mereka. Nah, kalau orang yang beriman dia di dunia ini sudah menyesal Pak. Ya, jadi kalau kita ingin selamat di akhirat, ya duluan menyesal. Kenapa bedanya tipis saja Pak? Orang yang celaka di akhirat, nyesalnya di akhirat. Di dunia nggak punya nyesal Pak, sombong, angkuh, seolah nggak pernah salah kan gitu. Nah, kalau orang yang beriman selalu menyesal, ya Allah saya salah ya Allah, selalu banyak nangis, ya kan? Makanya Nabi mengatakan, lau ta'lamuna ma'a'lam, kalau seandainya engkau wahai para sahabatku kalian mengetahui apa yang aku ketahui tentang bagaimana pedihnya siksa akhirat itu,
la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian itu akan dikit ketawa, banyak menangis. Kalau kita apa? Mereka seringnya ketawa. Nangis sedikit teman, nangis di ketawa itu juga Pak. Teman udah berdoa gitu ya, ini ketawa itu salah itu Pak. Ya, walaupun kita belum mau nangis ya, jangan ketawa udah lah ya. Masya Allah, amin ya, amin. Tidak ada yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Ya, fadhil. As-sabi'u anna muhtaja bil qadar. Anna muhtaja tasydid ya. Asalnya ihtaja ya, ihtaja. Anna muhtaja bil qadari ala ma tarakahu minal wajibati aw fa'alahu minal ma'asi. La ya'tada 'alaihi syakhsun fa aqada malahu aw intahaka hurmatahu thumma ihtajja bil qadar. Fa qala la tarumni fa inna tidai La tarumni ya. la talumuni Ya. la talumuni fa inna tidai kana bi qadarillah lam yaqbal hujjatahu. Fakaifa la yaqbalul ihtijaja bil qadari bi ihtida'i ghairihi alaihi wa yahtajju bihi li nafsihi bi ihtida'ihi ala haqqillahi ta'ala. Iya, baik. Kemudian alasan yang ketujuh, kenapa kita tidak boleh beralasan dengan takdir ketika terjadi atau melakukan perbuatan kemaksiatan. Kata beliau, annal muhtajja bil qadar. Sesungguhnya orang yang berdalil dengan takdir, ala man tarakahu min wajibat, terhadap apa yang dia tinggalkan dari perbuatan-perbuatan wajib atau amalan-amalan wajib, au fa'alahu min al-ma'asi, atau dari apa yang telah dia lakukan dari perbuatan maksiat. Lau ihtada 'alaihi syakhsun, kalau ada orang berbuat keburukan kepadanya, fa'akhadahu malahu, lantas kemudian orang itu ambil, rampas hartanya, atau intahaka hurmatahu, kemudian orang itu jatuhkan kehormatannya. Semahtajja bil qadar, kemudian orang itu berdalil dengan takdir. Wa qala, lantas orang itu mengatakan, la talumuni, jangan kau salahkan aku. Fa'inna i'tidai kana bi qadrillah. Karena kejahatanku yang melakukan kepadamu itu tak ada Allah. Saya ambil hartamu, saya jatuhkan, saya fitnah kamu, saya cemari kehormatanmu, itu tak ada Allah. Kata lagi ya, lam yaqbal hujjatahu, tentu dia itu tidak akan menerima orang-orang yang zalimi itu, tidak akan menerima alasannya. Nah, kemudian kata beliau, fa kaifa la yaqbalu ihtijaja bil qadari fi i'tida'i ghairi alaihi. Kemudian kenapa dia tidak menerima ya alasan dengan takdir di dalam dia terhadap keburukan orang lain menimpanya. Dia tidak mau berdalil dengan takdir ketika orang menzaliminya, ketika hartanya dirampas orang itu berdalil dengan takdir, tidak mau dia. Kamu yang salah itu katanya. Kok kamu dengan takdir? Namun kenapa kemudian wayahtaju bi nafsihi fi i'tidaihi ala haqqillah ta'ala? Lantas kemudian kenapa dia berdalil dengan takdir ketika dia melakukan kejahatan, melanggar hak Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia berbuat syirik itu kan melanggar hak Allah. Allah itu punya hak. Di antara hak Allah itu adalah kita beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada itu hak Allah, dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, itu haknya Allah. Hak kita dirampas orang, lantas kemudian orang itu beralasan dengan takdir, kita tak terima, ya enggak Pak? Tiba-tiba ada orang yang mukulin kita dari belakang, kejebuk gitu ya, tetangga kita. Lantas kita ini kesalahan kita kan, orang-orang sebenarnya adil Pak, adil. Pasti kita marah, adil apa ini? Kan juga tak rendah gitu, ya kan? Nggak mau kita, ya, nggak mau kita menerima alasan orang itu ketika beralasan dengan takdir, ketika melanggar hak kita. Dan kenapa kemudian kita melanggar hak Allah, bermaksiat kita sama Allah? Itu hak Allah, ya
lalu kemudian kata ya Allah tak dulu Allah kita gitu. Ini artinya apa? Ya ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh sedikit pun ya beralasan dengan takdir kepada Allah. Jadi ya di antara alasan yang beliau sebutkan kenapa tidak boleh berdalil dengan takdir. Ini minta sedikit lagi ya. Ini perkataan daripada Umar bin Khattab, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Betul? Wa yuqalu anna amirul mu'minin Umar bin Khattab rufi'a ilaihi sariqul istahaqqa al-qat'a. Wa amara bi qat'i yadihi faqala mahlan ya amirul mu'minin wa inna ma saraqtu bi qadarillah. Faqala Umar wa nahnu innama naqta'u bi qadarillah. Ya. Kemudian kau dan disebutkan sebuah kisah, dan kisah ini insyaallah masyhur ya, sahih insyaallah. Anna amirul mu'minin, bahwasanya pemimpin kaum mukminin, khalifah yang kedua ya setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab yang sallallahu alaihi rufi'a ilaihi sadiqun ya. Beliau kan sebagai pemimpin waktu itu diangkat ya kasus seorang pencuri, yang mana pencuri ini sudah mencuri harta yang layak istahaqal qat'a, yang sudah layak untuk dipotong tangannya. Fa'amara biqat'i yadihi, maka kemudian diperintahkan laki-laki ini untuk dieksekusi, dipotong tangannya. Lantas laki-laki ini berkata, "Ma'la, sabar dulu gitu. Ya, tenang dulu. Ya amirul mu'minin, wahai pemimpin kaum mukminin, wahai Umar bin Khattab gitu. Fa inna masaraftu bi qadrillah, saya mencuri ini kena takdir ini. Takdir Allah ini gitu ya." Faqala, lantas dijawab oleh Umar, "Wa nahnu innama naf'u bi qadarillah." Kami juga mau potong dia tanganmu, itu juga takdir Allah. Kan semuanya yang bisa gitu. Nah, ini juga. Artinya kalau memang tentang takdir memang semuanya itu tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Allah sudah tahu itu akan terjadi. Namun pada perkara-perkara maksiat tidak boleh kita beralasan dengan takdir, karena Allah tidak mencintainya. Memang itu terjadi atas ya masyiah dan takdir Allah. Memang itu harus kita yakini, Pak. Namun ada kehendak Allah itu yang mana Allah tidak menyukainya. Contoh, Allah berkehendak menciptakan iblis. Berkehendak apa? Apakah Allah cinta iblis? Tidak. Makanya ulama membagi iradah Allah itu dua. Kehendak Allah itu ada dua. Ada iradatun syar'iyyah. Ada kehendak Allah yang sesuai dengan syariat Allah, yang Allah cinta, yang Allah suruh perintahkan untuk melakukan. Allah berkehendak kita masuk surga. Berkehendak apa? Berkehendak. Maka segala sesuatu yang mengantarkan kepada surga, ini kehendak Allah yang Allah cintai. Lakukan yang ini. Ada pula kehendak kauniyah namanya. Ini kehendak Allah, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai, namun dia mesti terjadi. Kita masuk surga kelak insyaallah. Setelah masuk surga itu namanya iradah syar'iyyah kauniyah. Kalau kauniyah itu pasti terjadi. Dia tidak melihat apakah disukai atau tidak disukai oleh Allah. Ya kan? Seperti itu. Orang masuk surga, orang masuk neraka, Allah tak mau sebenarnya menyiksa hamba. Namun karena hambanya tersebut layak untuk dimasukkan ke dalam neraka, karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya iradah kauniyah. Karena kauniyah itu sesuatu yang telah Allah jadikan. Terjadi dia itu kauniyah. Tapi kalau dia baik, ya terjadi dia. Nah, itu namanya dua dia, iradah ya syar'iyyah dan iradah kauniyah, seperti itu. Dan iradah yang yang terjadi kemudian dia tidak Allah kehendaki gitu ya, Allah sebenarnya tidak mau dia, namun karena tujuan dari Allah, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, dia masuk neraka. Itulah yang disebut dengan istilah wa tu'mina bil qadari khairihi, itulah yang syar'i. Dia memang buruk bagi orang yang masuk neraka itu, namun itu menunjukkan kebaikan. Kenapa?
menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip seperti itu. Ketika Allah menyiksa hambanya, kita harus yakini Pak, enggak boleh enggak kita yakini. Adlan min Allah. Itu adalah bentuk ya keadilan dari Allah. Karena Allah tidak pernah zalim. Allah adalah zat yang penuh dengan ya kebijaksanaan keadilan. Sehingga di antara nama Allah itu Al-Hakim. Al-Hakim itu adalah Dzul Hikmatil ya kamilah. Zat yang memiliki sifat kebijaksanaan yang sangat adil, bijaksana ya, yang sempurna keadilannya. Ya jadi nggak boleh diprotes Allah itu ya. Karena ada juga orang-orang sekarang yang Allah itu kenapa gini-gini, nggak boleh. Karena Allah melakukan sesuatu, karena itulah yang terbaik, itulah yang penuh dengan prinsip keadilan. Karena Allah itu zat yang maha ya mulia, Allah yang maha sempurna, maha baik, maha adil. Gak boleh kita katakan Allah gak adil, itu sudah jelas ya melanggar haknya Allah. Ya, kita aja hak ada di dunia ini karena Allah. Kalau Allah gak menghendaki gak ada kita banyak. Mungkin entah di mana kita, entah jadi spesies seperti apa kita akan mampu aja Allah. Allah ciptakan kita spesies burung, ya kan? Setiap hari harus ya menghindari burung, apalagi burung-burung batu baru cari ada. Namun dengan pilihan Allah, dengan rahmatnya Allah kita jadikan Allah jadikan kita makhluk yang paling sempurna. Itu sudah mesti bersyukur kita ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itu saja mungkin kita berdoa pada nikmat Allah ciptakan kita manusia. Allah nggak ciptakan kita kodok bisa aja Pak ya. Jadi kodok kamu bisa. Ya. Namun Allah ciptakan kita jadi manusia itu masya Allah sudah mesti kita syukur gitu Pak ya sama Allah Subhanahu. Ya kan walaupun kita nggak ada uang, sudah jadi manusia aja sudah mesti syukur kan orang. Kenapa enggak sholat juga dalam orang miskin saya Pak ya Allah? Kamu jadi manusia aja sudah nikmat besar itu, ya kan? Karena orang sekarang banyak terkadang mengukur nikmat itu cuma uang aja Pak. Ya kan? Kalau dapat kebaikan, masya Allah luar biasa ya. Kalau ditimpa keburukan, ya faham apa namanya? Tuhanku menghinakanku, orang yang kufur yang menjadi. Padahal kalau dia pikirkan dia sudah jadi manusia saja meskipun cacat. Mana yang mau Pak kita jadi manusia putus tangan kita Pak? Iya putus ya, sumbing. Kemudian dua pilihan, lintah. Kamu mau jadi apa? Manusia cacat atau lintah? Bisa ya Allah. Oh tidak boleh ya Allah betul manusia cacat adalah akhirnya. Kenapa? Kalau manusia yang cacat sabar dia dengan ketetapan Allah itu dapat pahala. Kalau lintah nggak ada hisabnya Pak, ketika dia Pak udah dia kembali, ya kan kalau udah dari air kembali menjadi air seperti itu. Sebenarnya kalau kita pikirkan nikmat satu itu Pak ya, Allah ciptakan kita menjadi manusia aja udah sempurna Pak ya kan? Maka kita lihat makhluk Allah yang lainnya jauh lebih rendah daripada manusia. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah dalam masalah dunia itu undur ilama ya asfala minkum. Dalam masalah dunia itu lihat orang yang di bawah kita, sehingga itu rasa syukur kepada Allah ya. Kita sekarang masih bisa makan, sholat di waktu. Lihat yang di bawah kita Pak. Kemarin ya kami di Jakarta itu ada bapak-bapak yang tidurnya ya itu nggak ada rumah apa ya kan kita turun rumah aja sudah dijamin karena kata ibu-ibu ya dapat kami mampir juga apalagi mereka tidurnya Pak di kolong jembatan. Oh masya Allah ya, kita masih punya rumah walaupun alhamdulillah. Lihat yang di bawah. Jangan kembali Pak lihat yang di atas dalam masalah dunia. Maka beda pandangan kita sebagai orang beriman dengan pandangan manajer. Kalau manajer dunia memang tidak boleh seperti itu. Baru dan usaha kita harus menjalankan kita harus lihat yang beda dengan konsepnya seperti itu. Kalau orang yang pencinta akhirat dalam masalah dunia ini adalah walaupun pondok kita kan sekarang kan seperti itu Pak yang saya lihat seperti itu. Orang sekarang boleh melompat gedung sekolah. Sehingga Pak konsekuensinya apa Pak? SPP mesti dinaikkan karena ada uang pembangunan. Padahal yang itu apa?
kita itu dituntut bagaimana bisa menyampaikan ibadah walaupun di gedung reot gitu, seperti itu. Namun ya kita bisa menyampaikan agama Allah ini. Ini adalah tujuan oleh Allah. Maka seorang muslim itu ada ideologi berpikirnya. Mereka dalam masalah dunia ini selalu melihat orang yang di bawah mereka, sehingga apa? Lahirlah rasa terima kasih sama Allah. Sehingga dia tidak pernah protes sama Allah, ya, tidak pernah menyalahkan Allah, selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua para ikhwan sekalian, para hadirin hadirat, mudah-mudahan kita pernah berbuat taufik untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kalau kaya boleh, namun jadilah orang kaya yang bertakwa. Jadi miskin tak apa-apa juga, namun jadilah orang miskin yang bersabar. Takwa, bersyukur, bertakwa. Ya, kemudian orang miskin sabar, dengan sabar itu dia memperoleh derajat takwa. Wallahu taala a'lam bissawab. Karena dengan waktu yang mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.